Shalom. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius. Injil Matius pasal 6. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 13. Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai perbandingan, saudara-saudara, pembahasan kita, saya ajak kembali saudara untuk membaca Injil Lukas, pasal yang ke-11, ayat 2 sampai dengan ayat 4 demikian. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Di sini ada dua bagian dalam ayat Alkitab yang mengajarkan doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, Avenu Sebasimayim, doa Bapa kami. Karena ada dua bagian yang membahas tentang doa Bapa kami, maka biasanya para teolog liberal itu menyangka bahwa ajaran Yesus itu aslinya dia hanya mengucapkan doa Bapa kami dalam bentuk yang singkat. Injil Lukas yang kemudian ketika gereja itu berkembang disesuaikan dengan kebutuhan, lalu Matius menambah-nambahi. Nah, saya tidak setuju dengan pandangan seperti ini. Pandangan seperti ini tidak mempercayai keakuratan kesejarahan Alkitab. Jadi kalau kita lihat konteksnya, memang Tuhan Yesus 2 kali mengajarkan doa Bapa kami. Nah, kita akan belajar apa bedanya doa Bapa kami yang ditulis versi panjang dalam Injil Matius dan doa Bapa kami versi pendek dalam Injil Lukas. Kalau kita membaca konteks dari kedua ayat, baik itu Matius maupun Lukas, memang konteksnya berbeda. Ayat di dalam Injil Matius itu diajarkan Yesus tatkala Yesus khotbah di atas bukit. Jadi khotbah di atas bukit itu isinya bukan hanya 8 sabda bahagia, bukan hanya itu. 8 sabda bahagia itu pembukaan khotbah di atas bukit. Setelah itu Yesus berbicara tentang konsep doa, konsep kekhawatiran, konsep tentang sedekah, konsep tentang puasa. Dan kemudian diakhiri, Yesus turun dari gunung dan kemudian mengadakan banyak mujizat di situ, lalu perjalanan ke Kapernaum. Ini kalau kita membaca konteksnya Injil Matius. Jadi Injil Matius itu menggambarkan doa Bapa kami ketika Yesus khotbah di atas bukit. Tetapi Injil Lukas konteksnya berbeda. Injil Lukas diajarkan bukan di khotbah di atas bukit, tetapi Yesus mengatakan ketika Yesus mengajarkannya di suatu tempat yang tidak disebutkan namanya, tapi konteks tempat itu adalah kota suci Yerusalem. Dan kemudian doa itu diajarkan Yesus memenuhi permintaan para murid. Ajarkanlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes mengajarkan kepada murid-muridnya berdoa. Lalu Yesus mengajarkan doa seperti yang tercatat dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Kalau kita lihat mirip satu
sama yang lain. Dalam Injil Matius, Yesus menggunakan frasa yang lebih lengkap, Bapa kami yang ada di surga. Tetapi dalam Injil Lukas cuma dikatakan Bapa, dikuduskanlah namamu. Pendek, lebih singkat. Nah, saudara-saudara kalau pergi ke Yerusalem, di atas bukit yang dulu di mana Yesus pernah berkhotbah, itu sekarang sudah didirikan gereja Katolik. Namanya Gereja Sabda Bahagia. Di tempat itulah Yesus mengajarkan khotbah di atas bukit. Tetapi kalau Bapak Ibu juga pergi ke tempat yang sama di Yerusalem, di sana ada tempat yang dinamakan Gereja Paternoster. Menurut sejarah yang sangat tua dari abad kedua, ketiga, keempat, memang tempat itu dijadikan situs gereja purba tatkala Yesus mengajarkan doa Bapa kami seperti yang dikutip oleh Lukas. Nah, inilah background dari doa Bapa kami. Kemudian yang pertama perlu kita pelajari dari Alkitab adalah doa Bapa kami dalam Injil Lukas dan Injil Matius itu memang konteksnya berbeda. Tetapi pesannya sama. Doa Bapa kami dalam Injil Matius itu digunakan untuk doa pertemuan raya, pertemuan di jemaat. Itulah sebabnya di dalam ayat 13, di situ ada tambahan dalam tanda kurung persegi. Ini artinya di dalam teks tertua tidak terdapat. Ini dalam teks yang lebih muda. Kenapa ini disisipkan di sini? Karena memang itu diucapkan bersama-sama, dan setelah selesai mengucapkan, dan jauhkanlah kami daripada yang jahat, itu jemaat semua secara bersama-sama mengucapkan, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sedangkan Injil Lukas yang versi pendek, itu di format Yesus untuk doa pribadi, sebagai pola doa pribadi, bukan pola doa dalam kehidupan berjemaat. Nah, tetapi isinya persis sama. Pengakuan akan kedaulatan Tuhan, kemudian pengampunan, dijauhkan dari pencobaan, itu sama persis. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, sekarang ini kita perlu melihat konteksnya, bahasanya sekarang. Dalam bahasa apa kira-kira doa Bapa kami itu diajarkan? Ini rumit. Kekristenan itu memang mewarisi sejarah yang jauh lebih kompleks daripada ajaran Islam atau Buddha atau Hindu atau Konghucu misalnya. Kenapa? Karena Yesus berkarya di suatu tempat yang namanya Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Gelil Hagoyim. Kalau saudara-saudara pergi ke Kapernaum, di sana ada temuan-temuan tentang nama-nama orang, doa-doa yang ditulis dalam 3 bahasa dan 4 dialek yang semua ditemukan pada zaman Yesus. Artinya bahwa pada zaman Yesus, ungkapan Galilea wilayah bangsa-bangsa itu memang di tempat itu menjadi tempat yang multi bangsa, multilingual. Ada banyak bahasa yang muncul di situ. Maka kalau Nabi umat Islam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya bicara dalam 1 bahasa, kalau Siddhartha Gautama sang Buddha hanya bicara dalam 1 bahasa, bahasa Pali, kitab suci agama Hindu juga ditulis dalam 1 bahasa, bahasa Sanskerta atau Sanskrit. Konfusius juga hanya bicara dalam 1 bahasa, bahasa Tionghoa, maka Yesus berbicara dalam banyak bahasa. Ini yang kita lupakan bahwa warisan nyanyian-nyanyian gerejawi itu memang beragam. Tatkala kita mengucapkan Gloria, itu bukan bahasa Yunani, itu bahasa Latin. Tatkala kita mengucapkan bahasa Yunani, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Tuhan datanglah, itu bahasa Yunani. Tatkala kita mengucapkan haleluya, itu bahasa Ibrani. Tatkala kita mengucapkan Maranatha, itu bahasa Aram. Maka konteks kehidupan Yesus memang kehidupan yang multicultural dan multilingual. Petrus itu 1 orang. Orangnya 1. Namanya 3 bahasa. Petrus itu bahasa Yunani, Simon itu bahasa Ibrani, Kefas itu bahasa Aram.
Coba Anda lihat namanya orang Aceh dan orang Jawa kan lain. Orang Aceh itu namanya satu, Arab saja, Abdul Ghaffar, Abdul Aziz. Coba lihat namanya orang Jawa. Bambang Nursena itu 3 bahasa itu. Bambang itu bahasa Jawa. Ya Nur itu bahasa Arab, Sena itu bahasa Sanskerta. Kenapa? Karena di sini masyarakatnya lebih majemuk, lebih beragam, lebih pluralistis. Begitu juga Kapernaum, Yerusalem, situasi di sekitarnya. Nah, tatkala Yesus berbicara kepada para murid, dia berbicara dalam bahasa Aramaik. Makanya dia mengutap ketika menjubahkan Efata, bukalah. Matanya langsung terbuka. Efata itu bahasa Aram. Bahasa Aram itu bahasa yang dipakai percakapan Yesus dengan para muridnya. Maranatha, bahasa Aram. Talitakum, bahasa Aram. Eli, Eli, lama sabaktani, bahasa Aram. Tapi haleluya, bahasa Ibrani. Tatkala Yesus masuk ke sinagog, sinagog itu rumah ibadat Yahudi. Di Nazaret, Yesus mendapat gulungan kitab Nabi Yesaya. Lalu dibacakan kitab itu, roh Tuhan ada padaku, dicatat dalam Lukas pasal 4. Bahasa apa itu dibaca Yesus? Bahasa Ibrani. Karena liturgi sebagian besar orang Yahudi ditulis dalam bahasa Ibrani, sebagian dalam bahasa Aram. Mungkin saudara-saudara untuk lebih jelasnya, bahasa Ibrani contohnya kayak apa? Evenu salom alaikum, Evenu salom alaikum, Evenu salom alaikum, Evenu salom, shalom, salom alaikum. Itu bahasa Ibrani. Tapi kalau bahasa Aram, Yit kadal ve yit kadas sema rababi alma, ose salom bim rumau. Itu bahasa Ibrani menyaut bahasa Aram. Kenapa ini penting, saudara-saudara? Karena itu kelebihan dan keunggulan kekristenan. Kekristenan itu tidak pernah memutlakkan satu bahasa. Dia berbicara dalam berbagai macam bahasa. Untuk apa Tuhan menyiapkan itu? Bahasa Ibrani ketika dia di bait Allah, ketika dia di sinagog atau rumah ibadat. Bahasa Aram ketika bercakap-cakap dengan para murid. Tetapi ketika Injil ditulis tidak dalam bahasa Ibrani. Ketika perjanjian baru ditulis tidak dalam bahasa Aram, tapi dalam bahasa Yunani. Kenapa dalam bahasa Yunani? Bahasa Yunani adalah bahasa internasional pada saat itu. Maka kalau seandainya Injil ditulis dalam bahasa Ibrani, hanya lokal di sekitar Yudea. Tidak bisa go internasional. Dalam waktu yang tidak sampai 50 tahun, Injil sudah sampai di Roma. Injil sudah sampai di Efesus. Injil sudah sampai di Asia Kecil, Turki sekarang ini. Injil sudah sampai di Mesir, Kirene, Alexandria. Karena apa? Di tempat-tempat itu seluruhnya bahasanya adalah Yunani. Maka perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ini saya ibaratkan gini ya. Ketika misalnya saya orang Islam. Ketika saya ngaji di masjid pakai saya bahasa Arab. Benar kan? Tapi ketika saya ngomong sama saudara-saudara saya, teman-teman saya di Surabaya, saya katakan, yo opo rek kabare, tekan di sampean. Gitu? Bahasa Jawa. Tapi tatkala saya ngajar di kampus, bahasa Indonesia. Tatkala saya diundang ceramah di Singapura, bahasa Inggris. Nah, untuk melacak Pak Bambang dulu ngomongnya pakai bahasa apa? Gampang sekali. Ketika saya ngomong di rumah, pasti kebanyakan pakai bahasa Jawa. Ketika saya beli bakso, beli soto, pasti ngomong bahasa Jawa. Bener apa enggak? Jarang ngomong bahasa Indonesia. Tapi tatkala saya bertemu dengan Presiden SBY misalnya, pasti sopan santunnya bahasa Indonesia. Plus satu lagi, Yesus ketika dia berbicara dengan Pilatus, pasti dia berbahasa Yunani. Berarti Yesus juga bicara pakai bahasa Yunani. Karena apa? Pilatus tidak akan berbahasa Ibrani. Pilatus tidak akan berbahasa Aram. Pilatus berbahasa Yunani. Tetapi seandainya zaman Yesus sudah ada KTP, KTP-nya pasti ditulis dalam bahasa Latin. Kenapa? Bahasa Latin adalah bahasa administrasi Imperium Romawi pada zaman Yesus. Dan ini seluruh prasasti Pilatus
yang ditemukan di Kaisaria Maritim, semuanya itu tertulis dalam bahasa Latin. Bukan kita heran, tidak usah kita bertanya kenapa di dalam Injil Yohanes, pasal 19, ayat 19 sampai dengan ayat 20, tatkala Yesus disalibkan, di atas salib Yesus tertulis inskripsi, Yesus Nazaret, Raja orang Yahudi, dalam berapa bahasa? 3 bahasa, itu catatan Alkitab. Semua orang yang ada di situ melihat, kata Injil Yohanes pasal 19 ayat 19 dan 20, karena tulisan itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Maka bukan tanpa kebetulan kalau kita membaca salib, gambar salibnya Katolik tulisannya INRI di atas salib Yesus. INRI itu adalah Yesus Nazarenus Rex Judaeorum. Artinya sama, Yesus Nazaret Raja orang Yahudi. Tapi kalau Anda pergi ke Turki sekarang, ke Yunani sekarang, salibnya ditulis INBI. Yesus Nazaret Basilios Israel. Yudaion atau Israel. Yesus Nazaret Raja orang Yahudi. Mana yang benar? Semuanya benar karena memang Alkitab mengatakan salib itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Nah, kalau gitu dalam bahasa apa kira-kira Yesus mengajarkan doa Bapa kami? Karena doa Bapa kami itu doa pribadi kepada murid-muridnya, kepada jemaat yang waktu itu kebanyakan orang-orang Yahudi yang sehari-hari bercakap-cakap dalam bahasa Aram. Maka kemungkinan besar Yesus Kristus mengajarkan doa Bapa kami di dalam bahasa Aram, sekalipun teks yang sampai kepada kita tertulis dalam bahasa Yunani. Tidak lama setelah para rasul, murid-murid para rasul menerjemahkan kembali karya para gurunya, yaitu perjanjian baru yang diilhami oleh Roh Kudus, dituliskan kembali dalam bahasa Aramaik. Bahasa yang dipakai Yesus. Tidak usah terlalu sulit kita berpikir. Misalnya, tatkala perjanjian baru menulis Eli, Eli lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Kenapa kok yang artinya? Karena pembacanya belum tentu ngerti bahasa Aram. Paham? Misalnya, karena kejengkelan, maka Pak Bambang waktu menyampaikan ceramah itu di forum kebangsaan yang diselenggarakan di Surabaya, dia mengatakan, jangkrik jam segini kok belum banyak yang datang. Dalam tanda kurung, jangkrik artinya ungkapan kejengkelan dalam bahasa Jawa gitu loh. Karena ditulisnya dalam bahasa Indonesia, tapi waktu saya ngomong jangkrik itu saya ngomong bahasa Jawa. Yesus ketika ngomong pakai bahasa Aram, ungkapan-ungkapan itu dilestarikan dalam bahasa Aram, makanya Evata yang artinya terbukalah, Talitakum yang artinya wahai anak bangunlah. Kenapa harus diterjemahkan? Karena pembacanya belum tentu mengerti bahasa Aram. Nah, saudara-saudara, supaya lebih jelas Anda tidak sekedar mendengar, saya ingin kita bersama menyaksikan bagaimana doa Bapa kami dibaca dalam bahasanya Tuhan Yesus, yaitu bahasa Aram. Nih, Anda bisa saksikan bagaimana doa Bapa kami dalam bahasa Aram.
Kayak ngaji saudara-saudara. Kayak orang Islam itu melakukan qasidah tapi masih bagus ini. Iya kan? Mirip Islam atau Islam mirip ini sebetulnya, ayo sekarang. Islam mirip ini karena ini memang lebih kuno. Sampai hari ini yang dinamakan Gereja Ortodoks Syria masih menggunakan bahasa Aram sebagai bahasa sehari-hari yang digunakan oleh Tuhan Yesus sampai detik ini. Sayangnya Syria sekarang lagi rame. Padahal 5 desa di Syria itu semuanya menggunakan bahasa Tuhan Yesus. Dan beberapa desa di antara 5 desa itu 100% Kristen. Ini yang tidak banyak orang tahu. Bahasa Aram itu justru dilestarikan di Syria dan di Irak, bukan di Israel. Di Israel itu bahasanya Ibrani. Nah, apa sih bedanya bahasa Ibrani dengan bahasa Aram? Ini kayaknya bukan khotbah, ini kuliah bahasa ini. Ya, tapi tidak apa-apa, supaya kita itu tahu akarnya gitu loh. Supaya kita tidak menderita minder wargait kompleks kalau kita bergaul dengan orang beragama lain. Bahasa Ibrani dengan bahasa Aram itu pada zaman Abraham satu. Seperti bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, zamannya Siti Nurbaya juga satu. Namanya bahasa Melayu, ya kan? Kemudian setelah 2 bangsa itu terpisah, Indonesia menggunakan bahasa Melayu dialek Indonesia. Sekarang namanya bahasa Indonesia. Sejak 28 Oktober 1928 mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia. Yang disebut bahasa Indonesia itu ya bahasa Melayu. Tetapi di Malaysia bahasanya namanya bahasa Malaysia. Cuma hari ini karena berkembang sendiri-sendiri akhirnya jadi beda-beda. Di sana rumah sakit bersalin, rumah sakit korban laki-laki. Ya kan? Tapi di sini ya rumah sakit bersalin. Kalau orang Malaysia menyebut cakap itu di sini berbicara, cakap Melayu. Ngomong cinta ya cinta, kan gitu kan? Itu karena dialek. Begitu juga bahasa Aram dengan bahasa Ibrani seperti itu. Pada zaman Abraham, 2 bahasa itu satu. Zaman Abraham itu kapan? 1850 sebelum Kristus. Itu bahasa Ibrani dan bahasa Aram itu satu. Makanya di dalam kitab Ulangan pasal 26 ayat 5 di sana dikatakan dahulu bapa leluhurku seorang Aram pengembara. Seorang Aram itu asalnya dari Irak. Sekarang ini Aram ya bahasanya bahasa Ibrani kuno atau bahasa Proto-Aramaik, the words of Aramaik. Kira-kira tahun 1100 sampai kira-kira tahun 722, zaman kerajaan Israel terpecah menjadi 2, saat itulah bahasa Ibrani terpecah jadi 2, bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Zamannya Yesus, ketika dikatakan bahasa Ibrani Gabata, itu maksudnya bahasa Ibrani dialek Aram. Karena itu ketika Petrus mau menyangkal gurunya, aku tidak mengenal dia, gitu kan? Hamba imam besar itu mengatakan, itu tidak mungkin kalau kamu bukan muridnya. Itu tampak dari logat bahasamu. Karena apa? Logat bahasanya Petrus itu kental bahasa Aram. Kayak kalau saya berbahasa Indonesia, oh jelas sekali latar belakangnya Jawa. Itu lain kalau bahasa Indonesianya orang Papua. Saking cepatnya, kau pi mana? Kamu mau pergi kemana? Kau, jadi kopi mana? Kau pergi kemana? Kopi mana? Loh, kopi apa? Jawabannya, sapi sana, saya mau pergi ke sana. Oh, sapimu sendiri, sapi sana. Itu caranya orang sana berbicara dengan sini beda. Begitu juga bahasanya Petrus, itu beda dengan bahasa orang Yerusalem kebanyakan. Nah, bahasa Aram itu dipakai di lingkungan ketika pembuangan. Karena itu ada satu kitab dalam Alkitab ditulis dalam 2 bahasa. Kitab Daniel. Kitab Daniel sebagian di depan ditulis bahasa Ibrani, sejak pasal 3 ditulis dalam bahasa Aram. Kemudian ditutup lagi pakai bahasa Ibrani. Karena apa? Memang masyarakatnya sangat multilingual. Dan walaupun perjanjian baru bahasanya itu bahasa Yunani, tetapi stylenya, gayanya tetap gaya Aram. Makanya banyak sekali kata-kata Aram yang dipakai dalam Alkitab perjanjian baru. Misalnya, talitakum, Markus pasal 5 ayat 41. Wahai anak bangunlah. Efata, bukalah. Markus pasal 7 ayat 34. Eli, Eli lama sabaktani.
Matius 27 ayat 46. Ya, ini jelas Yesus berbicara dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, orang berpikir Yesus itu mengajarkan doa Bapa kami. Itu tentu sebagai seorang Yahudi, ternyata ketika dibandingkan, itu mirip dengan doa Yahudi. Namanya doa Kadis. Nah, apa berarti Yesus jiplak dari Yahudi? Tidak. Kalau orang Kristen punya Alkitab Perjanjian Lama, ya karena kekristenan itu penggenapan dari agama Yahudi. Perjanjian Lama itu isinya apa? Nubuat-nubuat, harapan-harapan, simbol-simbol. Perjanjian Baru, penggenapan-penggenapan yang simbol menjadi hakikat, yang dulu dinanti-nanti sekarang sudah datang. Maka segenap doa-doa Yahudi pun oleh Perjanjian Baru, khususnya oleh Yesus, diberikan makna yang baru. Nah, doa Kades itu kira-kira bunyinya seperti ini. Ini mirip sekali dengan doa Bapa kami. Nanti kita akan lihat orang Yahudi asli ketika mengucapkan doa Kades, dan ini orang Yahudi-Yahudian. Karena saya orang Indonesia, artinya saya belajar bahasa Aram, saya belajar bahasa Ibrani, tapi tentu saja lidah saya tidak sama dengan lidahnya Benyamin Netanyahu. Tidak sama dengan lidahnya orang Israel aslinya. Doa Kades Yahudi itu bunyinya seperti ini. Sayang tidak sempat ditulis ya. Yithadal ve yithadas seme rababe alma dibrakir utai. Artinya, dimuliakanlah dan dikuduskanlah namanya yang besar di alam semesta yang dijadikan menurut kehendaknya. Nah, coba katakan, jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu, dimuliakan namamu, kan mirip. Kemudian, Weyamlik malkutai bihayeikon ubeyumeikon. Datanglah kerajaannya selama engkau masih hidup pada masamu. Ubehayeidikol Israel ba'agala uwisman karif we imru amin. Datanglah kerajaannya selama engkau masih hidup pada masamu, dan selama segenap keluarga Israel hidup, terpujilah namanya dari kekal sampai kekal, dan hendaknya yang percaya berkata, amin. Habis dibaca, yitkadal we yitkadas sema rababi alma, kemudian dalam ibadah Yahudi, itu diakhiri dengan pujian, Ose salom bimromau, huya ase salom malainu, we alkol Yisrael, Wimru amin. Kenapa kita perlu mengerti doa-doa saudara tua kita? Orang Yahudi itu saudara tua kita, saudara seiman dalam penantian. Kenapa dalam penantian? Karena dia menanti-nantikan kedatangan juru selamat. Sampai hari ini doa di tembok ratapan, juru selamat datang, Mesias datang. Yesus sudah datang, dia tidak mau percaya. Jadi orang Yahudi itu tidak percaya kalau Yesus itu Mesias. Tapi percaya bahwa Mesias akan datang. Tadi siang saya sampaikan di Impung Sawu. Caranya orang Yahudi mengajikan Mazmur 23. Persis sama dengan caranya orang Kristen Ortodok di Mesir mengucapkan Mazmur 23 dalam bahasa Arab. Saudara-saudara penasaran bagaimana doa Kades Yahudi? Anda bisa lihat tayangan singkat ini, tidak sampai 1 menit. Supaya kita bisa membayangkan saudara tua kita dalam penantian itu bagaimana. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל
ואמרו אמן. Inilah doa Kades. Jadi apa yang dibaca dalam doa ini sejak zaman Yesus sampai hari ini persis sama. Dan itulah yang oleh Tuhan Yesus dikembangkan. Karena Yesus menggenapi doa Bapa kami sebagai penggenapan dari doa bangsa Israel. Kekristenan tidak bisa dilepaskan dari Israel sama sekali. Karena memang kekristenan muncul dari ibu yang satu itu, yaitu keyahudian. Sekalipun kekristenan menggenapi agama Yahudi, tetapi kekristenan tidak bisa dilepaskan dari Yudaisme. Cuma sayangnya di Indonesia ini, banyak orang Kristen yang sekarang lebih Yahudi ketimbang orang Yahudi. Loh, mestinya itu yang dipelajari penggenapannya. Jangan kemudian selendangnya dibawa ke sini. Atau trompetnya dibunyikan di sini. Boleh saja, tapi jangan sampai Kristen justru kalah sama Yahudi. Yang sekarang datang ke Israel lagunya, apa itu? Mosia, 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 la 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 la. Itu kan lagu pengharapan supaya Mesias datang. Bagi orang Kristen Mesias sudah datang. Jangan nyanyi lagu itu. Lagu itu gambaran tentang mereka mengharapkan Mesias akan datang. Sementara kita percaya Mesias sudah datang. Jadi ini bahayanya kalau orang Kristen dipengaruhi orang-orang Yahudi. Justru karena orang Yahudi rata-rata lebih pintar ketimbang orang Kristen, malah banyak orang Kristen yang minder Wardahait kompleks. Dia mengatakan, Pak, kita sumbang saja Israel. Pengusaha-pengusaha itu banyak nyumbang Israel, kenapa? Tidak mungkin kita menginjili mereka. Mereka lebih tahu dari kita kok. Waduh, saya langsung lemes saya. Belum apa-apa, itu sudah seperti kerupuk disiram air. Orang Yahudi itu sepinter apapun, kayak Einstein Yahudi, Karl Marx Yahudi. Tetapi Yahudi baru, Israel baru itu gereja, bukan mereka. Karena itu kita gali sejarah mereka. Untuk membuktikan bahwa apa yang mereka harapkan itu sudah digenapi dalam Yesus Kristus. Amin. Jangan malah Natal diganti perayaan pondok daun. Jangan malah banyak pendeta mau diberkati rabi di Israel. Kalau saya tidak mau diberkati rabi, saya yang harus memberkati rabi. Karena kita ini penggenapan dari Israel baru. Yesus itu Musa yang baru. Kita perlu berhutang budi, berhutang sejarah, berhutang pemahaman, berhutang pewahyuan kepada mereka. Tetapi Allah telah menggenapi nubuat Nabi Yeremia. Allah sudah mendatangkan perjanjian yang baru di dalam diri Yesus Kristus. Sesuai dengan nubuatan Yeremia pasal 31. Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Yehuda dan di Israel. Kalau dulu menuliskan loh di atas batu, sekarang menulisnya di atas loh hati. Makanya kalau dulu 10 perintah Allah ditulis dengan kilat yang bersabung menyambar-nyambar, kemudian jari Allah menuliskan di atas loh batu, Lo Yihye Elohim Akhirim Alfanai. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Perjanjian Tuhan digenapi. Tuhan telah memberikan hukumnya yang baru, yaitu perjanjian baru. Menuliskan di atas loh hati. Makanya dalam pencurahan Roh Kudus, lidah-lidah api itu memasuki kepala para murid, karena untuk menuliskan perjanjian baru di hati orang beriman. Kitalah Israel yang baru. Kitalah Israel yang rohani. Kitalah Yerusalem surgawi. Amin, saudara-saudara. Bangga mestinya jadi pengikut Yesus. Bahkan malah minder Wardahait kompleks sama orang Yahudi. Makanya saya ungkap sekarang, supaya kita tidak minder lagi. Amin, saudara-saudara. Nah, bahwa doa Bapa kami versi yang panjang tadi, itu diucapkan untuk ibadah jemaat, itu jelas sekali, karena di situ ada doksologi. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Itu diambil dari kitab Tawarikh. Kemudian doa Bapa kami yang menurut Lukas, Bapa dikuduskanlah namamu. Menurut Injil Matius, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Padahal ungkapan Bapa di surga, itu orang Yahudi sudah punya. Avinu seba semayim, yithadas semcha, dan seterusnya. Bapa kami yang ada di surga. Nah kemudian pada kira-kira tahun 90 Masehi,
di dalam dokumen gereja kuno yang namanya Kitab Didache. Itu sudah ditulis doa Bapa kami versi panjang menurut Injil Matius. Dan ini menjadi pembelajaran iman bagi kita, bagaimana kita bisa mengerti iman Kristen dengan baik. Satu lagi saya ingin tayangkan doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani, sekaligus dalam bahasa Yunani, nomor 3 dan 4. Supaya kita bisa memahami kayak apa kira-kira perjanjian baru itu aslinya ditulis. Sebelumnya bagaimana bahasa Ibrani, itu bahasa yang dipakai di sinagog, di rumah ibadat, di sinagoge atau rumah ibadat, di bait Allah. Dan kemudian yang kedua nanti doa Bapa kami dalam bahasa Yunani, bahasa asli penulisan perjanjian baru. אבינו שבשמיים, יחדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך, בארץ כאשר נעשה בשמיים. תן לנו היום לחם חוקנו. וסלח לנו את אשמתנו כאשר סולחנו אנחנו לאשר אשמו לנו. ואל תביאנו לידי מסע, כי אין הצילנו מן הרע, כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמים עולמים amin. Ini tadi dalam bahasa Ibrani, sekarang kita lihat dalam bahasa Ibrani. Bahasa Yunani, bahasa perjanjian baru. Pater hemon ha entois uranois, hagias theto ta anamasu, el theto he basilea su, genetheto ta thelemasu, hos en urano kai epiges. Tan artan hemon tan epiusian das hemin semeran, kai afes hemin ta aphelemata hemon, hos kai hemes afecamen tois apheletais hemon, kai me esenenkes hemas esperasmon, Allah husai hemas apatu paneru. Amin. Amin, saudara-saudara. Itu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aram sudah kita lihat. Mungkin pikiran kita pusing, ngapain gitu, belajar begitu banyak. Mungkin hal yang paling baru sekali kita lakukan itu, ya kan? Tapi untuk apa kita lakukan itu? Saya banyak kalau membawa rombongan orang Indonesia, orang Batak apalagi. Yang pertama-tama dilihat di Paternoster, gereja Paternoster itu doa Bapa kami ditulis dalam banyak bahasa. Orang Batak itu yang dicari mesti di mana itu doa Bapa kami dalam bahasa Batak. Ya, selalu dicari begitu. Tapi kalau saya katakan sebelum cari yang bahasa Batak, cari dulu bahasanya Tuhan Yesus. Bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Kemudian cari bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Mayoritas orang Indonesia itu Muslim. Bahasa Arab itu baginya bahasa surga. Maka saya tunjukkan mana doa Bapa kami dalam bahasa Arab. Anda mengucapkan doa Bapa kami dalam bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, dengan mengucapkan doa Bapa kami dalam bahasa Arab itu lain. Saya pernah sudah waktu kendurian di kampung. Ya, saya nakal dikit lah, dengan banyak-banyak nakalnya. Untuk orang hadiratun Nabi Muhammad SAW, Al-Fatihah, semua baca Al-Fatihah, waktu yang mimpin itu saya. Jadi disuruh mimpin kendurian mau juga saya. Itu saya doanya, saya ganti doa Bapa kami. Tapi pakai bahasa Arab. Lalu saya berdoa, Abanallati fis samawati yataqaddas yasmuka li'ati malakutuka litakun masyiatuka kama fis samai kadzalika 'alal ard. Semua amin, amin, amin. Kubsanaka fafana atinal yaum waghfir lana dunubana kama naghfiru nahnu aidan lil mudnibina ilaina wala tudkilna fit tajribah lakin najina minas yirir. Amin, amin. Kemudian ada orang tanya, itu kok lain sekali doanya. Ya, ini yang saya doa ini artinya duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga. Asma paduka mugi kasucekno. Loh ini Kristen. Iya Kristen. Kok Arab lah ya, justru itu menarik, maka Kristen Arab. Nah ini banyak.
Yang begini lebih penting ketimbang Anda cari doa Bapa kami bahasa Batak. Karena itu tidak akan pernah menyentuh orang lain kecuali sukumu. Ya kan? Tapi kalau kita mengucapkan ini, itu dampaknya akan luar biasa. Ada orang membawa itu kaligrafi doa Bapa kami. Ini orang Chinese dari Jakarta ikut saya rombongan. Beberapa tahun lalu. Waktu di Jericho saya suruh beli doa Bapa kami pakai bahasa Arab. Untuk apa Pak? Jangan tanya untuk apa. Saya perintahkan beli. Saya bilang itu. Jengkel juga saya. Nanti sampai di rumah pasang di ruang tamu. Nah, karena dia sebelumnya sudah nanya ke saya, gimana Pak, saya itu dimusuhi tetangga saya. Pak Haji orang Arab. Kenapa? Ya mungkin saya ini di situ minoritas. Minoritas double lagi, double minority. Yang pertama Kristen, yang kedua Chinese. Ini double minority. Terus kemudian, gimana Pak caranya? Sudah nanti jawabannya di Jericho. Nah jawabannya saya beri. Dia katakan, untuk apa? Saya kan enggak ngerti. Loh, bukan ibu yang harus ngerti, enggak usah ngerti, enggak apa-apa. Untuk apa Pak? Diperintah, beli. Dibeli sama dia, taruh di ruang tamu. Tidak begitu lama setelah pulang dari Indonesia, dia telepon ke saya. Pak Bambang, terima kasih Pak. Loh kenapa? Wah luar biasa Pak. Dulu itu yang memusuhi saya itu tiba-tiba bertamu ke rumah. Lah kenapa bertemu? Ya lihat doa itu katanya. Itu kan doa Bapak kami. Tuh dia tanya. Assalamualaikum. Ya saya jawab Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh Pak kok tumben datang? Wah hati saya senang karena ibu sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Bingung dia. Nah kemudian ibu ini bingung karena memang gak saya ajari. Biar dia kebentur-bentur sendiri. Sebab kalau saya ajari kan di skenario itu. Bingung dia. Kenapa Pak Haji? Mulai kapan ibu masuk Islam? Dia bingung. Orang Betawi hajinya itu. Dia bilang, enggak Pak, saya tetap Kristen. Loh, kok bisa? Lah iya saya tetap Kristen Pak, tapi saya baru pulang dari Palestina. Kenapa ibu memasang ini? Ini ayat-ayat Allah. Iya ini ayat-ayat Allah Pak, tapi dari Injil. Ya pintar juga dia mengatakan, ini doa Bapak kami. Masya Allah. Gitu. Tapi penasarannya tidak pernah hilang. Setelah itu dia sering bertamu. Lalu dia nanya-nanya. Nah, terbuka komunikasi. Yang dulunya orang tidak saling menyapa karena di Indonesia itu orang Kristen dan orang Islam seringkali bertengkar karena budaya yang berbeda. Bukan hanya itu keperluannya untuk komunikasi iman kita. Tetapi juga memerlukan teks-teks asli itu gunanya untuk apa? Agar kita mengerti konteksnya. Saya berikan contoh. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara membaca Matius pasal 6 ayat 12 dalam terjemahan King James, mungkin akan bingung. And forgive us our debt, as we forgive our debtor. Dan ampunilah kami akan hutang-hutang kami, seperti kami telah mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Loh, masa hutang kok diampuni? Coba, dari mana ini asalnya? Kita tidak bisa mengerti kalau tidak ngerti konteks aslinya. Karena di dalam bahasa yang dipakai Yesus, hobenan, itu artinya kesalahan sekaligus hutang. Kesalahan dan hutang. Karena bagi alam pikiran Israel kuno, seorang yang memiliki kesalahan orang lain, dia berhutang pada orang itu yang harus dikembalikan dengan pengampunan. Makanya dengan kata hubenan, ini kita bisa mengerti artinya. Sehingga Injil Lukas menerjemahkan hamartias. Dosa kami, bukan kesalahan kami. Nah dengan kita melihat teks asli dalam bahasa aslinya ini, kita bisa mengerti bagaimana dahulu Yesus mengajarkan kepada kita. Dan yang terakhir, saudara-saudara, doa Bapa kami tidak hanya ada di lingkungan Kristiani, tetapi juga ada di lingkungan agama-agama non-Kristen. Saya berikan contoh. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad, diriwayatkan oleh Abu Darda dan Al-Nisa'i, ditulis An-Nasa'i, ditulis begini, doa kesembuhan untuk orang sakit. Bunyinya sangat mirip dengan doa Bapa kami. Apalagi kalau dibandingkan dengan doa Bapa kami dalam bahasa Arab. Rabbanallahu fis sama'i. Ya Allah Tuhan kami yang ada di surga. Nah bapaknya dihilangkan. Karena bapaknya dianggap punya anak.
Padahal Allah tidak beranak, maka Bapa kami diganti Tuhan kami. Kemudian, watakhodasa ismuka, dikuduskanlah namamu. Persis sama. Amruka fis samai wal ard, kehendakmu di surga dan di bumi. Kama rahmatika fis samai, fajhal rahmatika fil ardi. Seperti rahmatmu di surga, begitu juga kiranya rahmatmu di bumi. Waghfir lana haubana wa khatayana. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami. Antar Rabbu thayyibin. Engkaulah Tuhan yang maha baik. Anzil rahmatan min rahmatika wa sifaan min sifaika ala hadal wajih. Turunkanlah rahmat dari rahmatmu dan kesembuhan dari kesembuhanmu atas penyakit ini. Amin. Itu digunakan doa untuk penyembuhan sakit, sebagian dukun menggunakannya untuk penyembuhan orang sakit lewat pedukunan. Coba bayangkan, mulai dari hadis Nabi sampai klinik pedukunan dipengaruhi doa Bapa kami. Bukan hanya magicnya Elias Pikal yang dipengaruhi doa Bapa kami, tetapi juga dalam Islam. Artinya doa ini begitu kuat mempengaruhi dunia. Khotbah di atas bukit meletakkan etika global dunia. Maka kita harus memahami doa ini secara lebih dekat lagi. Dengan menunjukkan fakta-fakta ini, saya ingin mengajar kepada jemaat, banggalah menjadi pengikut Yesus Kristus. Amin. Suatu saat nanti akan saya sampaikan makna teologis ayat per ayat dari doa Bapa kami. Karena ini penting, tetapi saya sekarang menunjukkan sejarah doa Bapa kami. Saya ajak saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Dan kita akan berdoa dan saya akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami dalam bahasa Arab. Kalau Anda tidak mengerti bahasa Arab, aminkan saja, tidak mungkin sesat. Ini pasti benar. Karena ini doa Bapa kami dalam Alkitab yang memakai bahasa Arab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengajarkan kepada kami doa yang agung. Salat Robaniyah, doa Bapa kami. Doa yang bukan sekedar berisi permohonan. Doa yang bukan sekedar berisi pujian. Tetapi doa yang berisi permohonan, puji-pujian, pengagungan, ucapan syukur dan pengakuan-pengakuan atas kesalahan kami. Doa yang mengajari kami agar kami mengakui Engkau. Sekalipun Engkau adalah Allah yang maha tinggi. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Yang tampaknya begitu jauh dari orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Tetapi Engkau mengizinkan kami memanggilmu Abba, ya Bapa. Bapa kami yang di surga. Karena Engkau menganggap kami bukan sekedar hamba. Bukan sekedar budak. Yang bekerja sesuai dengan hasil prestasi kebaikan kami. Tetapi Engkau mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa mewaris dari surga itu karena kami adalah ahli-ahli waris-Mu, ahli-ahli waris Bapa Surgawi untuk anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, itulah doa yang luar biasa bagi kami. Sekalipun mungkin kami tidak melafadzkannya setiap hari. Tetapi kami bisa memahaminya, maknanya yang luar biasa, menjadi pola doa kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah ini telah Engkau sertai, ibadah ini telah Engkau bimbing. Dan Tuhan, hamba-Mu hanya menanam dan menyiram, tetapi Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan atas setiap apa yang sudah kami pelajari. Dan firman-Mu adalah ya dan amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Abana ladzi fis samawat liyatakhaddas yasmuka liya'ti malakutuka litakun masyatuka kama fis samai kadzalika 'alal ard. Kubsana kaffafana atinal yaum waghfir lana dunubana kama nakfiru nahnu aidan lil mutnibina ilaina wa la tudkilna fit tajribah lakin najina minas syirir liana lakal mulka wal quwata wa masda ilal abad. Amin. Shalom. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara kepingin lebih lanjut, ada kaset-kaset saya, kaset VCD, itu aliyah ke Israel. Jadi ada pelajaran-pelajaran seperti dari tempat aslinya, saya lupa.
Lalu ada beberapa buku antara lain Jangan Sebut Saudaramu Kafir. Itu membuat semacam paralisasi doa Bapa Kami, teks Arab yang Kristen, teks Arab yang Islam. Kiranya bisa melengkapi kita dalam semakin kita mencintai Tuhan dan mengiring Dia. Amin.